Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan uji sertifikasi kompetensi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidar Gozi Muzaki. Saya kelas 12 TKJ 1, siswa Sekolah SMK Harapan Bangsa. Judul tugas saya kali ini adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Di sini terdapat skenario yang juga tercantum dalam soal pada gambar sebelah sini. Skenarionya adalah, dalam kegiatan uji kompetensi ini, saya sebagai junior technician. Tugas saya sebagai junior technician adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan jalur wireless secara DHCP. Di sini terdapat beberapa alat dan bahan yang saya gunakan. Di antaranya kabel UTP, ada gambarnya di sini. Lalu konektor RJ45, tang crimping, 2 router Mikrotik RB951. Di sini salah satu routernya akan berperan sebagai router access point. Lalu 2 komputer. Di sini komputer yang pertama akan saya gunakan untuk melakukan konfigurasi router Mikrotiknya, dan juga akan saya gunakan sebagai client wire untuk komputer yang berikutnya. Yang kedua yaitu saya gunakan sebagai client wireless. Lalu terakhir di sini saya menggunakan software Winbox untuk melakukan konfigurasi router Mikrotik tersebut. Langkah pengerjaan di sini ada urutan langkah pengerjaan saya di sini. Pertama, saya melakukan crimping kabel UTP dan setup. Lalu di sini saya konfigurasi router 1 yaitu router utama. Selanjutnya di sini saya konfigurasi router 2 yaitu router wireless. Terakhir saya melakukan pengujian. Langkah pengerjaan pertama di sini saya melakukan crimping kabel UTP dan setup Mikrotiknya. Pertama saya crimping kabel dengan tipe strike yang memiliki urutan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Selanjutnya setelah selesai crimping semua kabel, di sini saya melakukan setup router dengan colok power supaya router board Mikrotiknya menyala. Lalu saya hubungkan PC 1 untuk melakukan konfigurasi ke router utama. Selanjutnya saya hubungkan router utama ke router wireless. Setelah semua terhubung, di sini saya masuk ke aplikasi Winbox. Sini akan muncul seperti pada gambar ini. Lalu saya akan klik untuk terhubung, lalu saya klik connect. Selanjutnya setelah terhubung saya bisa melakukan konfigurasi. Di sini konfigurasi yang pertama kali saya kerjakan adalah konfigurasi DHCP client. Pertama saya pergi ke menu IP, DHCP client, lalu saya buat baru dengan klik plus. Di sini interface yang saya gunakan adalah Ether 1. Setelah selesai saya apply, lalu saya OK. Selanjutnya saya konfigurasi SNTP. Di sini saya pergi ke menu sistem, lalu klik SNTP client. Di sini terdapat server DNS name, saya isi server DNS name-nya dengan id.pool.ntp.org. Lalu saya apply, saya OK. Oh ya, kemudian saya checklist bagian enable-nya. Kemudian di sini saya konfigurasi IP address. Di sini saya membuat 2 IP address. Pertama di sini saya pergi ke menu IP, lalu ke bagian addresses. Saya klik plus untuk membuat baru. Ada 2 IP yang saya buat. Yang pertama 192.168.41.1/25. Di sini saya menggunakan Ether 2 untuk interface-nya. Lalu saya buat lagi yang kedua untuk Ether 3. Di sini saya menggunakan 192.168.42.1/24. Di sini
Interface yang saya gunakan adalah Ether 3. Konfigurasi selanjutnya adalah DHCP server. Di sini saya pergi ke menu IP, lalu saya klik DHCP server. Ada tombol DHCP setup, di situ saya klik. Akan muncul tampilan seperti gambar ini. Di sini saya isi interface-nya dengan Ether 2, lalu saya next terus sampai ke menu address to give out. Di sini saya isi IP-nya dengan 192.168.41.2 sampai 192.168.41.100. Ini merupakan IP yang akan diberikan kepada klien wired. Lalu sini saya klik next sampai selesai. Konfigurasi selanjutnya adalah konfigurasi firewall NAT. Di sini saya klik menu IP, lalu saya klik firewall, lalu saya pindah ke tab NAT, lalu saya klik plus untuk buat baru. Di sini saya isi chainnya dengan SRC NAT, lalu saya isi SRC addressnya atau source addressnya dengan 192.168.41.0/25. Ini merupakan network yang dimiliki oleh IP router. Selanjutnya untuk out interface-nya di sini saya isi dengan Ether 1. Kemudian saya pindah ke tab action. Untuk actionnya saya isi dengan masquerade. Setelah selesai saya apply lalu OK. Kemudian di sini saya melakukan konfigurasi blokir ping router dan wireless. Pertama, saya klik menu IP, firewall, lalu saya pindah ke tab filter rules. Di sini saya klik plus untuk buat baru. Di sini untuk chainnya saya isi dengan input. Untuk blokir untuk blokir ping router di sini saya isi chainnya dengan input. Lalu source addressnya saya isi dengan 192.168.41.2 sampai 192.168.41.50. Untuk destination addressnya di sini saya isi dengan 192.168.41.1. IP ini merupakan IP yang dimiliki oleh router. Lalu untuk protokolnya di sini saya isi dengan ICMP. Selanjutnya in interface-nya saya isi dengan Ether 3. Saya pindah ke tab action. Saya ubah actionnya menjadi drop supaya ping yang dikirim kepada wireless kepada router akan ditolak dan muncul request timeout. Setelah selesai saya apply lalu OK. Untuk blokir ping ke wireless di sini saya buat baru. Langkahnya juga sama, namun beberapa ada yang dirubah. Pertama di sini saya isi chainnya dengan forward. Lalu source addressnya saya isi dengan 192.168.41.51 sampai 192.168.41.100. Destination hostnya destination addressnya di sini saya isi dengan 192.168.42.0/24. Ini merupakan network milik router untuk milik Ether 3. Terakhir di sini protokolnya saya isi dengan ICMP, in interface-nya saya isi dengan Ether 3. Lalu pindah ke tab action, sini actionnya saya isi dengan drop, lalu apply dan OK. Selanjutnya di sini saya konfigurasi log. Saya pergi ke menu IP, lalu saya klik firewall, lalu klik filter rules. Saya buat baru dengan klik plus. Di sini chainnya saya isi dengan input. Lalu saya langsung pindah ke tab action. Action di sini saya isi dengan log. Saya centang log yang ada di sini. Lalu saya isi log prefixnya dengan access log router. Lalu apply dan OK. Selanjutnya saya pindah ke menu sistem. Ada menu logging di sini, saya klik menu logging. Saya pindah ke tab action, lalu saya klik plus. Di sini saya isi name-nya dengan action 1.
type-nya saya ganti dengan disk, lalu file name-nya di sini saya isi dengan isi yang sama sebelumnya, yaitu access log router, lalu apply dan oke. Selanjutnya masih di tab logging. Di sini saya pindah ke tab rules, saya buat baru. Topiknya saya isi dengan account, lalu prefixnya saya isi dengan yang sama yaitu access log router. Terakhir actionnya saya isi dengan action 1, lalu apply oke. Selanjutnya di sini saya konfigurasi hotspot. Di sini saya pertama pergi ke menu IP, lalu saya klik hotspot, ada hotspot setup. Di sini saya klik hotspot setupnya. Di sini akan muncul tampilan hotspot interface. Untuk interface-nya di sini saya isi dengan Ether 3, lalu saya next sampai ke bagian address to give out atau address pool. Di sini saya isi address pool-nya dengan 192.168.42.2 sampai 192.168.42.100. Lalu saya next sampai selesai. Selanjutnya di sini saya masih di menu hotspot, saya pindah ke tab server profile. Saya masuk ke hsprof 1. Saya klik 2 kali agar bisa masuk. Lalu saya pindah ke tab login. Di sini saya hilangkan centang pada bagian cookie ini. Lalu saya pindah ke menu radius, lalu saya centang use radiusnya, lalu apply dan oke. Kemudian saya pindah ke bagian radius untuk melakukan konfigurasi radius. Sini saya ada menu radius, saya klik, lalu saya buat baru. Di sini saya centang untuk bagian hotspotnya, addressnya di sini saya isi dengan 127.0.0.1. Terakhir secretnya saya isi dengan 123, lalu saya apply dan oke. Konfigurasi selanjutnya itu adalah user manager. Di sini saya buka browser, lalu di sini saya search 192.168.41.1/userman agar bisa masuk ke konfigurasi userman-nya. Setelah masuk, di sini saya akan ditampilkan dengan tampilan login. Di sini saya login dengan admin. Setelah masuk saya langsung pindah ke menu routers. Di sini saya klik add, saya ubah name-nya dengan nama saya yaitu Haidar. Lalu IP address-nya saya ubah dengan IP yang sama sebelumnya di radius yaitu 127.0.0.1. Begitupun secretnya di sini saya isi dengan 123. Lalu saya klik add. Selanjutnya saya pindah ke menu profile. Di sini saya buat baru dengan klik plus. Saya isi name-nya dengan nama saya yaitu Haidar. Lalu saya klik create, maka akan muncul seperti gambar seperti ini. Terakhir di sini saya pergi ke menu user. Saya klik add, lalu saya klik batch. Di sini akan saya isi number of usernya atau usernya ya, saya akan isi dengan 20. Lalu panjang username-nya di sini saya isi dengan 3. Begitu juga dengan passwordnya, di sini saya isi dengan 3. Lalu saya centang bagian pwd smas login supaya passwordnya ini sama dengan username-nya. Lalu setelah selesai saya isi dengan assign profile, saya isi dengan Haidar. Lalu saya add dan selesai. Selanjutnya kembali lagi ke Winbox. Di sini saya konfigurasi blokir situs dan file. Pertama di sini saya klik menu IP. Di bagian paling bawah ada tulisan web proxy. Di sini saya pilih web proxy. Lalu di sini saya centang bagian enable-nya. Lalu saya ubah cache administratornya dengan haidar@tkj.harbas. Setelah itu saya apply, lalu saya klik akses yang ada di sini. Setelah masuk di sini saya
klik tanda plus, saya buat baru. Di sini saya isi destination portnya dengan 80. Lalu untuk blokir website atau situs, di sini saya isi di bagian destination hostnya, yaitu situs yang ingin diblokir. Situsnya adalah elearning.stmi.ac.id. Lalu pada bagian actionnya saya isi dengan deny. Lalu saya apply dan oke. Untuk blokir file di sini saya lakukan hal yang sama, namun saya tidak isi di bagian destination host, melainkan di sini saya isi di bagian path. Jadi saya buat yang pertama untuk MP3, di sini saya isi pathnya dengan MP3. Lalu saya apply dan oke. Saya buat yang baru dengan format yang sama. Di sini pathnya saya ganti dengan MKV. Setelah selesai akan muncul seperti ini, akan tampil seperti ini. Selanjutnya di sini saya melakukan masih dalam blokir situs file. Di sini saya pergi ke menu IP, firewall, kemudian pergi ke menu ke tab NAT. Di sini saya buat baru dengan klik plus. Untuk chainnya di sini saya isi dengan destination DST NAT atau destination NAT. Selanjutnya protokolnya saya isi dengan TCP. Destination portnya di sini saya isi 80 dan interface-nya saya isi dengan Ether 3. Lalu saya pindah ke menu action. Untuk actionnya di sini saya isi dengan redirect. Lalu to ports-nya saya isi dengan 80 supaya dia nge-redirect ke port 80 ini. Lalu saya apply dan oke. Selanjutnya konfigurasi time access. Di sini konfigurasi ini untuk membatasi agar klien wireless dapat terhubung ke internet hanya dalam jangka waktu tertentu. Di sini saya buka menu IP, lalu saya pergi ke firewall, lalu saya pindah ke tab NAT. Di sini ada bagian Masquerade Hotspot Network, itu saya pilih, saya buka, lalu saya masuk. Setelah masuk saya pindah ke menu ekstra. Di bagian menu ekstra ini ada time. Di sini timenya saya isi dengan pukul 7.00 sampai pukul 16.00 supaya klien wireless yang terhubung ke internet hanya dapat terhubung ke internet dari pukul 7 sampai pukul 16.00. Lalu saya apply dan oke. Selanjutnya di sini saya pindah ke router 2, yaitu router wireless. Di sini saya pertama masuk, saya langsung konfigurasi WLAN. Di sini saya pertama nyalakan WLAN-nya dengan klik checklist yang ada di sini. Lalu saya klik 2 kali di WLAN-nya untuk masuk melakukan konfigurasi. Lalu saya setelah masuk sini saya pindah ke tab wireless. Di sini modenya saya ubah dengan IP bridge. Bandnya di sini saya isi dengan 2 GHz BGN. Lalu SSID-nya saya isi dengan header _tkj@usk 2025. Setelah selesai di sini saya apply lalu oke. Selanjutnya saya konfigurasi bridge. Di sini saya pergi ke menu bridge, lalu ada tab bridge, saya pindah ke tab bridge, lalu saya klik plus. Di sini saya isi name-nya dengan bridge 1, lalu saya apply dan oke. Selanjutnya saya pindah ke menu port. Di sini saya buat baru. Di sini saya tambahkan portsnya, yaitu port WLAN 1 dan Ether 3 supaya Ether 3 dan WLAN 1 ini di bridge. Lalu saya apply dan oke. Berikut adalah konfigurasi yang saya lakukan. Di sini ada langkah pengerjaan yang terakhir, yaitu D, itu pengujian.
Berikut adalah beberapa pengujian yang saya lakukan. Pertama, di sini saya mencoba masuk ke website elearning.stmi.ac.id tadi, dan seperti yang seharusnya terjadi di sini saya tidak dapat masuk, yaitu saya terblokir karena memang sudah dikonfigurasi seperti dikonfigurasi untuk diblokir. Selanjutnya di sini saya coba buka file mkv di browser dan terblokir juga, tandanya berhasil. Lalu pun sama juga dengan file mp3, di sini saya masuk juga dan di sini saya juga terblokir, tandanya berhasil. Kemudian ada pengujian lainnya, yaitu blokir ping. Di sini saya mencoba ping 192.168.41.1. Ini adalah IP router. Saya coba ping ke IP router dan muncul request timeout, tandanya blokir pingnya berhasil. Terakhir di sini ada blokir ping ke klien wireless. Di sini saya coba ping ke 192.168.42.100 yang merupakan IP dari klien wireless atau PC wireless yang kedua. PC yang kedua yang merupakan wireless di sini. Di sini saya muncul request timeout, tandanya berarti berhasil blokir pingnya. Oke. Ya, segitu saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.